Salam sehat bagi semuanya. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur di hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2020. Ini ulang tahun ke-47 bagi saya. Jadi banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan saya, entah di usia belasan tahun, entah 20-an tahun hingga saat ini. Jadi silih berganti kehidupan itu datang. Tetapi saya mencatatkan hal-hal yang menarik bagi saya, secara khusus ketika kuliah di STT Intin Makassar di waktu itu, di semester 4 tahun 1995, ketika mau orientasi praktek untuk ini pengenalan jemaat, saya sangat kewalahan sekali dengan pakaian, dengan celana apa yang saya mau pakai untuk orientasi, jumpa dengan jemaat untuk melayani kurang lebih 1 bulan di waktu itu. Karena saya 8 bersaudara, semuanya sudah pada sekolah waktu itu. Ada yang di SD, adik-adik saya, ada yang di SMP, ada yang di SMA. Yang kuliah di UPRI waktu itu dalam tahap penyelesaian, ada kakak saya, kemudian saya di STT. Mama papa punya penghasilan yang sangat-sangat cukup, dan bahkan kewalahan untuk anak-anaknya dalam perjuangan. Walaupun mama guru, papa memutuskan untuk jadi petani waktu itu. Ya, moga saja beliau sehat. Mama papa di Padang Sapa. Salam mama. Nenek C, Sapa Nakrab, nenek KT, Sapa Nakrab ya. Ya, akhirnya saya dipanggil oleh seorang mandor di pelabuhan untuk kerja. Sungguh-sungguh buruh kasar ya, saya ingat waktu itu. Hampir 2 minggu saya berangkat dari Cendrawasih Ujung pagi-pagi dengan pakaian kerja di plastik. Ya, 5:30 saya sudah harus berangkat. Dan masuk di pelabuhan ada beberapa kilo lagi jalan. Ketika turun PT-PT itu 300 rupiah dibayarkan seingat saya ya. Kemudian saya harus jalan ke pelabuhan itu. Jadi pekerjaan di situ membongkar muatan kapal. Jadi ada terigu, ada kue-kue dan sebagainya. Ada juga kita ngambil semen, ada yang di goa. Kemudian ada di tempat lain ambil jagung, kemudian angkut ke atas. Jadi awalnya saya bekerja karena jalanan dari kapal barang itu turun hanya memakai satu papan yang mungkin lebar ya 40 cm ya. Satu untuk naik, satu untuk turun. Jadi memikul satu karung terigu itu yang beratnya 22,5. Terkadang jalan saya itu ya kaki saya gemetar untuk turun dan naik. Tetapi pada akhirnya saya memikul 4 karung. Jadi mulai latihan 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya 22,5 berarti 4 karung itu, karung terigu itu 90 kilogram. Dan itu saya mulai terlatih dan agak bisa dan lincah. Dan kemudian ketika menaikkan entah berat-berat yang 80 kg, saya juga bisa. Gajinya per hari, terkadang saya diberikan upah 5.000 rupiah per hari di waktu itu. Terkadang juga saya bisa mendapat 7.000, terkadang bisa mendapat 9.000 rupiah ya. Dan saya makan, ada penjual-penjual, terkadang 1.000 rupiah saya bayarkan untuk makan di teriknya matahari, di pinggir-pinggir mobil yang ada tempat bernaung sedikit.
saya makan. Kawan-kawan teman kerja saya waktu itu di pelabuhan ya semuanya tidak punya sekolah atau tidak sekolah, putus sekolah. Saya agak berdosa waktu itu sebab beberapa mereka menanyai saya sekolah di mana. Ya saya berbohong ya, saya katakan saya tidak sekolah. Maksud saya sih supaya bisa setara dengan kehidupan mereka bahwa kita tidak sama-sama sekolah. Walaupun saya sudah kuliah di STT Intin. Saya beli celana dua celana kain, saya beli baju dua. Sakitnya hati saya waktu itu ketika saya sudah mencuci kemudian mau setrika celana yang saya beli di pasar Senggol ya, Cendrawasih. Satu karena kelebihan panas ya terbakar, dan saya merenung sudah begitu susah saya mencari uang untuk beli celana ini, tetapi justru dapat musibah ya, robeklah bolong. Seterusnya saya kuliah stratum 2. Saya ingat juga hal yang amat menarik bagi saya, walaupun di sekitar saya banyak orang yang mengasihi, tetapi dalam keterbatasan itu tidak punya donatur untuk kuliah, tidak punya uang kuliah yang cukup. Ketika ingin berangkat dari Palangkaraya masuk di Toraja untuk penelitian, ada uang saya yang cukup untuk beli tasi, beli kail. Ya saya belilah kail dan tasi kelengkapan untuk mancing. Saya datang di Toraja di akhir tahun 2012 itu. Paginya saya pakai untuk mengumpulkan data, menghubungi jajaran elit di pemerintahan, kemudian masuk ke lembang-lembang, kalangan elit di gereja atau siapa saja yang bisa memberikan informasi kepada saya terkait dengan data yang saya ingin kumpulkan untuk dibuat menjadi tesis dengan judul Misi Ekologi Kontekstual di Toraja Utara. Malamnya, biasanya jam 10 malam sampai jam 3 atau jam 4 subuh saya di pinggiran sungai. Puji Tuhan selalu ada hasil, dan 2 bulan lebih saya menekuni penelitian itu, menjalaninya. Saya mendapatkan uang yang banyak hasil dari sungai ya. Jadi saya juga bersyukur orang-orang yang ada di sekitar saya, tidak perlu saya sebutkan, yang telah mendukung perjuangan studi saya di waktu itu, amat-amat mengasihi saya, dan juga Tuhan amat luar biasa selalu menyediakan berkatnya, entah hasil penjalaan saya, entah hasil pancingan saya ya, turut mendukung. Saya kembali ke dinamika di Makassar di waktu itu ya, karena kesulitan ya, mungkin kawan-kawan saya seangkatan saya mengira bahwa saya ini orang yang amat-amat cukup dalam itu, tetapi sesungguhnya saya pun bergumul dengan kehidupan keseharian. Saya kos sebab memang saya tidak tinggal di asrama. Jadi ketika saya kewalahan dengan apa yang mau dimakan, kemudian minyak tanah lah sebab kita pakai kompor, saya mendatangi saudara, saya mendatangi tante di Makassar. Jadi cara yang saya ingat, ada tante di Bungaya itu namanya Tante Medi. Biasa itu paling dekat dari kampus. Ketika saya lapar, saya datang di rumah tante, dan ya tante juga menyambut, ayo nak makan. Tetapi saya tidak mau makan. Yang saya perhatikan ialah apakah ada piring yang perlu saya cuci, saya cuci piring. Apakah saya perlu menyapu, saya menyapu. Kemudian saya makan. Tetapi bukan hanya di rumah tante, saudara-saudara juga saya melakukan hal-hal seperti ini. Dan ketika saya sudah makan, saya cuci, bereskan piring saya, apa yang saya perlu bereskan, saya pandang selesai, saya pulang. Dan ketika saya ingin pulang, saya selalu berterus terang, tante, om, atau saya jumpai kakak, ya di rumah itu tidak ada lagi pembeli minyak tanah saya, tidak ada lagi beras saya diberikan uang. Jadi mungkin pula dalam perjalanan dinamika ini ya tentunya Bapak Ibu
memiliki kesulitan-kesulitan, kesenangan tersendiri. Setiap pribadi kita di masa tertentu tentu mempunyai dinamikanya tersendiri. Sulitnya, susahnya, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada rasa gembiranya. Karena Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita. Mungkin pula kita menyusahkan orang, ya, tetapi dalam kasih karunia Tuhan kita harus saling merangkul kembali, sungguh-sungguh bersahabat. Dan di usia ke-47 ini, saya mengucapkan terima kasih. Sudah beberapa yang nelpon menyampaikan ucapan ulang tahun lewat Facebook, lewat WhatsApp. Saya sampaikan terima kasih atas ucapan selamatnya itu. Saya pun berharap kiranya senantiasa panjang umur. Sahabat, orang tuaku, saudara-saudaraku, ponakan-ponakanku, juga nenek bubun, kiranya senantiasa sehat, ya mama ya daripada iring. Puji Tuhan sudah mulai semakin sehat setelah beberapa kali masuk rumah sakit ya. Di sini ada sahabat-sahabat saya. Ini ada kopi Arabica. Ini ada nangka ya. Ada nangka. Mangga ini ada nangka 2, mangga 1. Ada lobi-lobi, ya lobi-lobi orang Toraja katakan lobi-lobi ya. Ada juga suren, ada 3 atau nasureni ya. Ini ada, ya orang katakan ini, ada yang mengatakan petai Cina ya. Ada yang mengatakan sejenis petai Cina. Ya seperti ini buahnya ya. Saya mau tanam 20-40 bag, nangka ada 2, mangga, dan seterusnya ada kopi, jadi cukup 40-70 bag saya akan tanam saat ini. Ini lobi-lobi enak buahnya ya, jadi dia pohon dan buah Flacourtia ya. Ini Flacourtia inermis ya bahasa Latinnya. Dan ini manfaatnya, ini kalau ditanam sebagai perindang di kopi, kopi akan punya rasa tersendiri, aroma tersendiri, semakin enak ya ketika sudah produksi dan diolah buahnya. Dan kemudian makanan yang ini juga bisa jadi dibuat kue, bisa juga menjadi obat ya. Saya ingat sekali di masa kecil, kalau kita ada gangguan pada perut ya, cacing ya, kita suruh orang tua ambil itu dan makan sebanyak-banyaknya. Bisa juga untuk makanan-makanan ternak, itu bisa berpengaruh pada proses pertumbuhan. Dan sesungguhnya ini ketika tumbuh dia bukan pohon yang terlalu besar. Dia akan membuat daerah di sekitarnya rindang dan juga semakin subur. Jadi semuanya itu sudah dipertimbangkan. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada istriku, Pendeta Damaris Tandi Liling, anak-anakku sekalian, Risto, Yedija, Talita, selalu mendukung Papa bekerja di sini di Yayasan Marampa Talulolona. Ada juga ponakan saya, Dria, dia anak dari adik saya. Di sini ada pohon, jadi saya akan tanam beberapa, seterusnya nanti secara simbolis, kemudian saya teruskan dalam penanamannya sampai 47 polybag ya. Semua biji bibit ini, kopi, suren, nangka, dan ini ya ada orang menamakan ini lamtor ya. Saya urus. Misalkan kopi ini mulai dari biji sampai tumbuh seperti ini, dan sudah banyak juga yang saya bagikan. Jadi tidak ada bibit yang dijual di sini. Saya salurkan bibit apapun ketika tersedia, ada yang punya minat untuk menanam, datang ambil ya. Pelihara sampai punya manfaat ekonomis dan manfaat ekologis, dan juga manfaat bagi kita sekalian. Jadi itu kisah saya di ulang tahun ke-47 ini. Ya, ambil sisi positifnya, kiranya kita semua tetap sehat ya. Saya tanam ini beberapa.
kopi saya tanam 2. Halo Talita, apa kabar Bu? Ya, Tahu Papa berulang tahun hari ini? tahu. Ya, dari hutan itu ada orang teriak selama ulang tahun ya. Ini mangga yang tidak terlalu tinggi, 2 meter sudah bisa berbuah. Dan buahnya banyak sekali dan besar-besar. Beberapa minggu yang lalu saya menanam pisang di sini 44 anakan sudah mulai tumbuh 44 ya. Nah, kalau sudah menghitung-hitung pisang yang saya tanam di sini sudah ada 80-an. Dan saya punya target ada 200 pohon kopi Arabica. Woi. Jadi ini sudah 3, jadi masih 44 saya harus tanam hari ini. Saya harus tuntaskan hari ini. Salam sehat bagi semuanya, Tuhan memberkati. Sabtu 11 Juli tahun 2020, Raseli. Rabu 11 Juli, nah, beberapa tahun ke depan kena pas hari Rabu lagi ya.